Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu di rumahnya masing-masing. Di pertemuan kita yang pertama kali ini, kita masuk pada bab yang pertama, yaitu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah namanya. Materi yang akan Bapak sampaikan itu ada beberapa sub materi. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini Bapak mau nanya nih kepada anak-anak semuanya, apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar kalimat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira rukun iman yang keberapakah? Iman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah anak-anak semua merasakan bagaimana dekatnya dengan Allah? Ataukah pernah anak semua merasakan bagaimana hati kita jauh dari Allah? Tentunya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan terasa damai, terasa tentram ketika Allah berada di samping kita. Jika hati kita jauh dari Allah, maka kegelisahan itu akan selalu hadir dalam diri kita. Gimana cara kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya dengan cara lebih mengenal Allah melalui Asmaul Husna atau nama-nama terbaik bagi Allah. Nah, itu akan menyangkut paut pada materi kita kali ini. Yang pertama, mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mau tanya nih kepada anak semuanya, apakah anak-anak pernah merasakan bagaimana hati kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jika hati seorang hamba telah dekat dengan Allah, maka senantiasa hamba itu akan selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita lakukan di awal tadi, kita melakukan doa sebelum belajar. Itu tandanya apa? Itu bertanda kalau kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Sebelum belajar, apa yang kita dapatkan nanti, awal sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca doa sebelum belajar tadi. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bekal untuk diri kita untuk menuju surganya nanti. Karena tanpa iman, apa bekal yang akan kita bawa untuk menuju hari akhirat nanti? Anak-anak mungkin sudah baca di buku pelajaran kita pada hari ini. Ya, situ tertulis pengertian iman. Iman secara harfiah itu artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan kita. Bagaimana kita bisa melihat orang tersebut bisa dikategorikan beriman atau tidak? Disinilah tugas anak-anak Bapak dan tugas Bapak juga, menunjukkan kalau diri kita sebenarnya beriman kepada Allah dengan perbuatan, dengan menjalankan syariat agama Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Quran surat An-Nisa ayat 136 di situ dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikatnya, ingkar kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan ingkar kepada hari akhir, maka sungguh orang itu berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka dari itu, kita sebagai orang mukmin, Allah anjurkan untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Dengan pembelajaran ini, kita akan mempelajari yaitu nama-nama yang baik bagi Allah, nama-nama yang indah bagi Allah, yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Bapak yakin anak-anak semua pernah mempelajari Asmaul Husna itu di SD, di kelas 6 SD, kelas 5 SD, kelas 4 SD, ataupun di surau, di pengajian anak-anak dahulu. Di materi kita kali ini itu tidak semua kita rangkum ke 99 nama Allah tersebut. Di materi kali ini kita hanya memperdalam 4 poin atau 4 nama-nama Allah di dalam itu. Yang pertama itu adalah Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir.
Yang ketiga itu as-sami'. Yang keempat adalah al-basir. Apa pengertian dari semua keempat-empat Asmaul Husna itu? Mari kita perdalam materi ini dengan penjelasan dari Bapak. Pak, izin tanya Pak. Ya silakan. Tadi Bapak bilang kan kita harus percaya pada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasulnya dan hari akhir. Kenapa harus percaya Pak? Padahal kita sendiri sampai sekarang nggak pernah lihat Allah tuh Pak. Soal itu ya, bagaimana dengan analogi ini? Misalkan seorang peneliti itu menciptakan sebuah robot. Ilmuwan itu memprogram robot ini dengan adanya mata, telinga, dan seluruh tubuh robot itu secara lengkap. Robot itu diciptakan oleh ilmuwan itu memiliki mata. Betul bukan? Iya Pak, ada matanya. Apakah robot itu bisa melihat penciptanya? Misalkan nih, Danu menciptakan robot. Terus Danu ciptakan robot ini memiliki mata. Ketika Danu suruh robot ini melihat Danu, apakah Danu tahu apakah aslinya robot ini bisa melihat Danu? Nggak bisa lihat Pak. Nah itu dia, Danu ciptakan robot itu, tetapi robot itu tidak bisa melihat Danu. Apakah Danu sebagai tuan pencipta robot itu ada di dunia ini? Iya Pak, Danu ada. Tapi robot itu tidak bisa melihat Danu. Seperti itulah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan kepada kita. Allah ciptakan mata kepada kita. Tapi apakah kita bisa melihat Allah? Sampai sekarang kita tidak bisa melihat Allah Pak. Nah itu dia Danu. Allah memang tidak terlihat. Situlah makanya kita sebagai orang yang beriman untuk yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin atas keberadaan Allah. Apa tadi? Masih ingat? Quran surat An-Nisa ayat 136 situ katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, billadzi nazzala ala rasulihi, yang diturunkan kepada Rasulnya, wal kitabi, dan kitab-kitabnya, anzala min qabl, dan kepada kitab yang sebelumnya. Wa may yakfur billahi, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wal kitabi, pada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari kemudian, faqad dhalalan ba'idah, maka sungguh orang tersebut berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Nah, begitu Danu. Apakah sampai sini Danu sudah bisa menerima konsekuensi mata tidak bisa melihat Allah dan gaib? Tetapi Allah itu sebenarnya ada Pak. Itu dia Danu. Itu pembahasan kita tentang iman. Kita masuk pada materi kita tadi, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang pertama Al-Alim, artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu tanpa batas. Yang kedua Al-Khabir, artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail, penuh dengan kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha waspada adalah, hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga As-Sami', artinya maha mendengar. Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Maha mendengar Allah, kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mendengar segala yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. As-Sami'
juga diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilih yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Yang keempat, Al-Bashir, artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita juga harus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan.